Dunia sudah berubah, sekarang kita sudah sangat berkembang, dan interdisciplinary studies menjadi pendekatan terhadap agama-agama. Banyak penelitian yang mempelajari agama-agama orang lain secara deskriptif. Namun, pendekatan baru studi agama bukan untuk melihat agama-agama mana yang superior dan inferior, tetapi melihatnya dengan sudut pandang lain. Tujuannya bisa untuk memperkuat iman dan takwa, membangun karakter, atau mempertanyakan kembali konsepsi kita dalam beragama. Setiap hari di Mekah, Arab Saudi, ribuan muslim berkumpul dan berjalan ke arah barat mengelilingi sebuah kubus batu hitam tinggi, yang disebut Ka'bah, Baitullah, atau Rumah Allah. Julukan paling umum yang sering digunakan untuk Ka'bah, diterjemahkan menjadi pusat bumi. Pada abad ke-9, sarjana Islam Al-Kisai berpendapat, bahwa Ka'bah yang sebenarnya, terletak tepat di bawah bintang kutub utara. Bisa dikatakan, kalau Ka'bah yang dimaksud adalah Gunung Meru, bukan batu hitam besar yang disembah di Arab Saudi. Ini berarti, setiap hari, ribuan muslim berjalan mengelilingi Ka'bah ke arah barat, mirip seperti setiap malam ribuan bintang berputar ke arah barat mengelilingi Gunung Meru. Berarti juga, bahwa sama seperti orang Cina dan Yunani kuno, akan menghadap ke utara sebelum memulai berdoa, dan bahwa, umat Islam juga harus menghadap ke kutub utara, bukan Arab Saudi. Banyak legenda Gunung Meru, yang mengklaimnya sebagai gunung yang terdiri dari batu magnetit hitam yang dikelilingi oleh 4 sungai dan pulau yang berarah, dan ini lagi-lagi digaungkan secara simbolis oleh kubus batu hitam 4 sisi di Mekah. Mengapa kubus hitam di Mekah ini begitu sempurna mencerminkan mitos kuno Gunung Meru? Mungkinkah konstruksi buatan manusia di Arab Saudi ini merampas penempatan rumah Tuhan yang sebenarnya berada di kutub utara? Banyak pusat suci, yang sejajar dengan 4 arah mata angin, seperti The Purple Forbidden City, yang memiliki 4 gerbang yang membuka ke 4 arah mata angin, kemudian ada The Throne Room of the Royal Palace of King Mindon, sebuah persegi sempurna yang berorientasi ke arah mata angin, berada di tengah Mandalay yang dianggap sebagai pusat Burma. Di atas ruang singgasana berdiri menara atau piat-hat 7 lantai, yang dianggap menyalurkan kebijaksanaan alam semesta ke raja di tengahnya. Selanjutnya ada The Great Temple Tenochtitlan, sekarang Mexico City, berada di tengah pulau, tempat pertama yang dijajah, dan merupakan daerah suci yang memiliki gerbang di 4 arah. Lalu juga ada kota Beijing, dikenal sebagai The Pivot of the Four Quarters, tempat suci pusat kota, kota terlarang, lebih tepatnya dikenal sebagai Purple Forbidden City. Warna ungu, menjadi warna simbolis bintang utara, dan sebutan Purple Forbidden City ini menandakan, bahwa kediaman Kaisar adalah pusat dunia. Selain itu, masih banyak contoh lain dari pusat suci yang berorientasi pada arah mata angin, tidak terkecuali Taman Eden, dengan 4 aliran sungainya. Lalu di manakah pusat dunia yang sebenarnya? Mengapa banyak pihak yang mengklaimnya? Tentu saja, tidak mungkin semua tempat, kuil, atau kota itu menjadi pusat dunia, melainkan hanya simbolis. Ritual mengelilingi Ka'bah seperti yang dilakukan Muslim, adalah praktik yang ditemukan di banyak budaya sepanjang sejarah. Umat Hindu di India, menanam semak tulasi suci di halaman mereka dengan ruang yang cukup luas untuk mengelilinginya, yang dikenal sebagai pradakshina. Mereka mengulangi gerakan ini 108 kali, sambil melafalkan 108 nama Wisnu, dengan bahu kanan menghadap ke arah tanaman, menirukan putaran benda-benda angkasa di sekitar Polaris. Demikian pula di kuil-kuil Wisnu, para penyembah berjalan melingkar di sekitar luar baik 7 atau 108 kali, dengan selalu menjaga bahu kanan mereka ke arah itu. Umat Buddha di Sri Lanka, mengelilingi kuil Dagoba mereka dengan cara yang sama. Adi Granth yang suci, kitab suci Sikh, disimpan di kuil emas Amritsar, di mana para penyembah melakukan ritual penghormatan keliling di sekitar tempat suci yang menampung buku itu, 3, 5, atau 7 kali. Para uskup Kristen, ketika menguduskan sebuah gereja, membuat 3 putaran di sekitar bangunan, memercikkan air suci dan para imam menyusuri altar, mendupanya, sambil membaca doa. Beberapa ritual inisiasi Freemason, juga mengelilingi tempat-tempat suci yang ditempatkan di tengah. Ada cerita dari orang-orang Lap atau Sami di Skandinavia, tentang seorang pria yang hilang di musim dingin. Istrinya mencarinya di hamparan salju, dia berjalan berulang kali, berputar-putar di sekitar semak-semak.
Setelah beberapa putaran, jejak langkah kakinya di salju, tiba-tiba berubah menjadi jejak beruang. Dia pun tidak percaya, lalu dia kembali mengelilingi semak itu berulang kali, dan secara ajaib, semua berubah menjadi jejak beruang. Akhirnya, dia menemukan suaminya di gua terdekat. Cerita rakyat ini, dilestarikan dengan tradisi pemujaan beruang besar, bintang kutub atau Ursa Major, dan perambulasi pohon suci di ujung utara. Dance of the Stars adalah ide klasik kuno di Yunani dan Roma. Gagasan tarian para bintang ini telah bertahan dalam budaya populer modern. Tetapi, konsep itu jauh lebih lazim di zaman kuno. Tarian Maypole tradisional Eropa misalnya, menampilkan pohon atau pilar tengah, di atasnya dengan salib dan dua lingkaran berukuran sama di kedua sisi, yang mewakili matahari dan bulan. Sekte Muslim Sufi, yang dikenal sebagai Ordo Mevlevi, atau Whirling Dervishes, juga telah melestarikan bentuk pemujaan kutub dengan tarian melingkar mereka, yang dikatakan mewakili gerakan harmonis alam semesta. Para darwis, memakai topi berbentuk kerucut yang diarahkan ke puncak, mengarahkan tangan kanan mereka ke surga, dan tangan kiri mereka ke bumi, lalu memutar di tempat yang menyebabkan jubah mereka menonjol membuat lingkaran kerucut lain di sekitar mereka, sambil terus-menerus melantunkan nama Allah. Pendiri sekte Muslim Sufi Ordo Mevlevi sendiri menulis bahwa, dia yang berada di atas semua kombinasi, semua perbedaan, adalah pohon tanpa cabang, atau batang, atau akar tempat pikiran dapat dilampirkan. Hal ini merujuk pada sebuah konsep yang ditemukan di seluruh dunia kuno, mengenai pohon dunia makrokosmik dan mikrokosmik, yang oleh orang Norse disebut Yggdrasil, orang Jerman menyebutnya Irmensul, orang Hindu Jambudvipa, pohon Tung Firdaus Tao di Cina, pohon Bodhi Buddha kebijaksanaan, Kalpataru di Nusantara, pohon raksasa Kalevala di Finlandia, pohon apel emas Celtic Avalon, pohon kehidupan Mesir, dan pohon di tengah Taman Eden yang Alkitabiah. Menurut kitab Kejadian 3, di tengah Taman Eden, ada pohon yang luar biasa dalam posisi, karakter, dan hubungannya dengan manusia. Buahnya menarik untuk dimakan, menyenangkan mata, dan pohon yang diinginkan. Dalam Islam juga sama, ada pohon huldi, yang diinginkan Hawa. Dan kesemuanya itu, hanyalah bersifat simbolis, sebagai petunjuk menemukan apa yang disebut dengan istilah rumah Tuhan, atau awal dari segalanya. Kemudian, konsep air suci, juga ada di hampir semua agama di dunia, mulai dari Kristen, Islam, dan Sikh, Buddha, Hindu, dan Jaina. Sebelum memasuki gereja, umat paroki mencelupkan jarinya ke dalam air suci, dan menyentuh 4 titik di tubuh mereka. Dalam agama Buddha, para biksu juga memberkati bejana berisi air suci, kemudian menggunakan kipas kayu khusus untuk memercikkan air di atas pengunjung kuil. Dalam Islam, pengikutnya minum atau mandi dengan air dari sumur Zam-Zam suci mereka di Mekah. Konsep sungai surgawi, juga ditemukan bersamaan dengan sebagian besar mitos pohon dunia. Dalam versi Meksiko, dewa air Tlaloc, tinggal di puncak gunung tertinggi di dunia, yang merupakan asal datangnya semua hujan dan sungai di bumi. Dalam versi India, mata air surga Gangga jatuh di atas Gunung Meru, pertama-tama mengairi tanah para dewa di kutub, kemudian mengalir keluar menuju titik mata angin dari 4 sungai utama ke Samudra Arktik. Epik Hindu Mahabharata mengatakan, mata air ada di surga tertinggi Wisnu, jauh di atas bintang tertinggi Dhruva atau Polari, lalu 7 resi, dan kemudian jatuh ke puncak Gunung Meru, di mana sungai Gangga Surgawi, membagi menjadi 4 sungai besar, mengalir ke arah yang berlawanan. Dunia Muslim, juga mengenal konsep 4 sungai. Dalam riwayat Muslim dikatakan, sungai-sungai surga, adalah Seihan, Jeihan, Nil, dan Eufrat. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menceritakan, Allah menurunkan sungai-sungai tersebut dari sumber mata air yang sama dengan yang berada di surga, yakni di lapisan yang paling bawah. Sumber mata air ini dilindungi oleh sepasang sayap malaikat Jibril, ia menitipkannya pada gunung, yang kemudian mengalirkannya ke bumi. Ketika memberkati air, imam gereja paroki, pertama-tama akan membuat tanda salib di atas baskom, menyentuh permukaan dengan telapak tangannya, dan berkata, Aku memberkatimu, makhluk air, demi Tuhan yang membuatmu keluar dari surga duniawi, di 4 sungai. Yunani kuno juga percaya, kalau semua sungai yang ada di bumi ini, berasal dari sungai di Yunani, yang bersumber langsung dari surga.
Orang-orang Yahudi dan Muslim sama-sama menghadap kubus atau kotak besar. Tuhan Yahudi disebut YHWH, yang sering dibaca Yahweh, dikenal sebagai tetragrammaton, yang berarti Tuhan 4 huruf atau 4 sisi. Kabbalah dari mistisisme atau masonri Yahudi, berasal dari Kabba Allah, yang bermakna Tuhan kubus, di mana orang-orang berkumpul dan berjalan dalam lingkaran secara seremonial. Bentuk dan ukuran Ka'bah di era Nabi, bisa kita ketahui dari catatan Ibnu Hisham dan Al-Azraqi. Menurut Ibnu Hisham, tinggi Ka'bah pada saat itu, sedikit lebih tinggi dari tinggi orang dewasa. Sedangkan menurut Al-Azraqi dalam Akhbar Makkah, tinggi Ka'bah saat itu adalah 9 kubit, atau 4,5 meter. Ka'bah sendiri, bukan satu-satunya bangunan yang memiliki peran sebagai tempat ziarah dan kultus masyarakat Arab pra-Islam. Menurut Hisham Ibnu Al-Kalbi dalam bukunya Kitab Al-Asnam, di Arabia, terdapat sejumlah situs yang menyerupai Ka'bah dengan masing-masing batu sucinya. Di antaranya ada Ka'bah Al-Abalat dengan batu putih di Tabalah, Ka'bah Najran dengan batu merah di Najran, dan Ka'bah dengan batu hitam di Makkah. Yang menarik, pendapat dari Eiichi Imoto dari Osaka University of Foreign Studies dalam Teka-Abai Zardust, dia menyamakan Ka'bah dengan bangunan serupa di Naherustam di Iran. Berdasarkan pola bangunan, di mana terdapat 16 arah batu dan 15 arah kayu, menurut K.A.C. Creswell, Profesor Seni dan Arsitektur Islam di Universitas Kairo dalam The Ka'bah in 608, kemungkinan besar arsitektur Ka'bah saat itu, dipengaruhi oleh arsitektur Abisinia Ethiopia. Hal tersebut menurutnya sangat wajar, karena teknik membangun rumah menggunakan kayu dan batu seperti digambarkan oleh Azraqi, menyerupai pola bangunan gereja masyarakat Abisinia. Pola kubus juga bisa kita temui pada lambang salib. Yang mana, jika kubus dibongkar, sisi-sisinya akan membentuk salib. Selain itu, dalam tradisi Kabbalah Yahudi, tefillin, atau kubus dari kulit hitam berisi gulungan perkamen dengan tulisan ayat Alkitab di dalamnya, harus digunakan untuk pelayanan, sebagai tanda dan pengingat, bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Orang Yahudi, menggunakannya pada kepala dan lengan atas selama ibadah pagi, pada hari kerja. Tradisi ini telah aktif selama ribuan tahun, dan menganggap, menggunakan tefillin merupakan mitzvah, atau perintah yang sangat agung. Pertanyaan besarnya, bagaimana mitologi dan konsep paralel yang mendetail ini bisa muncul dan berkembang secara independen satu sama lain ribuan tahun yang lalu? Tidak usah dijawab, daripada dianggap menistakan agama.